Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudaraku sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, yang pertama kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benar bersyukur bahwa dalam kesempatan kali ini Allah memberikan kenikmatan dan kenikmatan yang luar biasa besar dan banyaknya. Andai kata kita menghitung nikmat pemberian Allah Ta'ala tentu tidak akan mampu karena begitu banyaknya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Seandainya engkau menghitung nikmat pemberian Allah Ta'ala tentu tidak akan mampu menghitungnya. Dan ayat itu diulang-ulang oleh Allah di banyak surat. Saudaraku sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, akhir-akhir ini beredar video tentang prediksi Ustadz Tengku Zulkarnain yang begitu luar biasa. Jadi menurut saya beliau ini seorang waliullah ya. Salah satu karomah. Jadi karomah ini adalah pemberian Allah Ta'ala kepada hamba-hamba yang cinta pada Allah dan Rasulnya dan menganggap dunia itu remeh. Itu namanya karomah. Karomah itu banyak ragamnya. Ada kalanya yang paling ekstrim itu bisa berjalan di atas air, bisa tidak kebal dengan api, dan itu sahabat pernah ada itu, tidak kebal dengan api. Kalau para nabi namanya mukjizat ya, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada yang bisa bicara dengan singa, atau singa itu diperlakukan seperti kucing. Jadi kucing, ada salah satu tabi'in itu sholat, datanglah singa, dan singanya ini oleh tabi'in ini dipegang seperti seekor kucing, dan seterusnya, panjang sekali. Nah, salah satu karomah yang Allah berikan pada hamba-hambanya pilihan yang paling sederhana itu adalah dia bisa memprediksi apa yang terjadi kemudian hari. Dan ini yang paling hebat dalam hal ini adalah Imam Ali. Sayyidina Ali itu memiliki kata-kata yang luar biasa dan karomah yang luar biasa. Maka apa yang kita sampaikan ini contohnya adalah Ustadz Tengku Zulkarnain, yang beliau oleh Allah kasih namanya karomah, bisa memprediksi apa yang akan terjadi kemudian hari ya. Dan ini terbukti ya. Nanti kita bisa melihat videonya bahwa beliau menyampaikan suatu saat setelah rezim diktator ini membubarkan HTI, maka setelah itu akan membubarkan FPI, setelah itu akan membubarkan MUI. Maka pada saat itu ketika beliau bertanya kepada Kiai Haji Ma'ruf Amin, maka beliau termenung sejenak lama sekali, dan beliau bilang, kita lawan. Maka Ustadz Tengku Zulkarnain mengatakan, apa tidak telat? Dan ini sudah terbukti sekarang, telat ya. Saudara sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Jadi sebenarnya begini ya, orang-orang seperti Tengku Zulkarnain itu orang-orang pilihan ya, orang yang jarang sekali. Jadi perlu berani ya, karena Allah hidupnya sederhana. Maka apa yang terjadi adalah sebuah peristiwa yang sangat jelas sekali, di mana garis putih dan garis hitam. Jadi ada kata-kata yang luar biasa kalau nggak salah dalam hadis, bahkan diulang-ulang oleh para waliullah, ulama-ulama yang lurus. Ini simpul-simpulnya ya. Yang pertama, camkan baik-baik, barang siapa takut kepada Allah dalam menyampaikan kebenaran, maka Allah jadikan makhluk manusia itu takut kepadanya. Dan barang siapa takut pada manusia dan kemudian menyembunyikan kebenaran, maka Allah jadikan makhluk semua itu, manusia itu tidak takut kepada dia. Ya, ini salah satu hadis dan kata-kata yang luar biasa ya. Di dalam keterangan tadi itu dikatakan bahwa kalau kita itu takut kepada Allah semata,
maka Allah jadikan seluruh manusia itu takut pada kita. Ini berarti waliullah, ya. Jadi waliullah itu tidak pernah takut pada manusia, ya. Jadi coba Abu Bakar As-Siddiq waliullah, ya, itu kan dihina orang, dikatakan begini-begini, tapi tidak pernah takut, ya. Imam Ali dan sosnya, ya, sahabat, ya, para sahabat, Abu Hurairah dikatakan begini-begini enggak. Dan kemudian yang kedua adalah wali syaitan. Jadi wali syaitan ini takutnya pada manusia. Betapa banyak sekarang ini orang yang wali syaitan. Wali syaitan. Mereka mencatut nama NU karena Nahdlatul Ulama itu kan organisasi terbesar di Indonesia. Ya wajar. Ya orang-orang ya, banyak lah yang nggak perlu kita sebutkan namanya. Mereka itu saya NU bagi padahal cuma untuk menaikkan derajat, ya derajat di mata manusia. Dia mencari popularitas, mencari duit. Dengan menggunakan NU dia mencari duit, mencari jabatan, mencari kesenangan duniawi, dan Allah jadikan manusia tidak takut pada dia. Ya, jadi mari kita lihat video ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan manfaat. Saya katakan kepada Kiai Ma'ruf Amin, kalau HTI dibubarkan Kiai, kita setuju, MUI setuju, nanti FPI dibubarkan. Kalau FPI nanti sudah dibubarkan, maka yang dibubarkan terakhir adalah Majelis Ulama Indonesia. MUI akan dibubarkan. Sebab Setara Institut, pimpinan Hendardi Kumis, itu pernah membuat satu paper diserahkan ke Menko Polkam. Menko Polkam mau membuat kebijaksanaan, papernya itu mau diajarkan di seluruh Indonesia, dana dari negara. Saya mewakili MUI rapat di Menko Polkam. Saya baca keputusannya itu. Kalau nggak salah 46 atau 56% atau 46% itu. Angkanya saya nggak ingat, tapi yang paling besar lah. Kerusuhan beragama di Indonesia, 46 atau 56% itu dipicu oleh fatwa Majelis Ulama Indonesia. Jadi yang bikin rusuh Indonesia ini menurut Hendardi, staf MUI, baru nomor 2 FPI. Saya ingatkan Kiai Ma'ruf nanti kalau udah bubar HTI, FPI, FPI kita. Lama Kiai Ma'ruf diam. Dia bilang, kalau MUI dibubarkan ya kita lawan. Saya bilang, apa nggak terlambat ngelawannya? Dulu agama dipecah dua. Yang nasionalis cinta NKRI, NU. Yang radikal antek barat, Masyumi. Memang harus dipecah dua Islam itu. Mirip sekarang. Sekarang yang nasionalis NU. Banser NU, pokoknya NU lah. Yang pakai serban jenggot jubah bukan NU, ini antek-antek. Antek-antek anti NKRI. Saya tidak memfitnah. Coba kita amatilah keadaan 5 tahun ini. Saya itu termasuk yang dituduh radikal. Saya ini pegawai negeri, 30 tahun jadi dosen. Penataran P4, saya penatar P4, 120 jam saya ditatar, Manggala namanya dulu. Tidak pernah mengkhianati NKRI. Bapak saya pejuang kemerdekaan, ikut perang. Catatan sejarah saya tidak pernah saya radikal. Melawan lampu merahnya nggak pernah. Tapi sekarang manusia paling radikal di Indonesia nomor 2 saya. Nomor 1 Habib Rizik, nomor 2 saya. Tak kenapa pun kalian panggil malam ini. Tapi memang perlu kambing hitam. Percayalah bapak-bapak. Saudara seiman yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, setelah kita saksikan, maka di sini ada sebuah pelajaran yang sangat berharga bahwa orang itu kalau cinta kepada Allah, maka Allah kasih yang namanya ilham atau hidayah atau karomah atau petunjuk. Makanya kita disuruh oleh Allah pertama berdoa, Allahumma a'ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'a wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinaba. Jadi terus menerus. Allahumma inna nas'aluka istiqamata fi ta'atika. Itu doanya Umar Ibn Khattab. Jadi minta
minta kepada Allah dikasih istiqomah, ditolong untuk berbuat kebaikan, ditolong untuk beribadah, ditolong untuk menjadi hamba bersyukur. Ya Allah, tolonglah kami supaya kami menjadi hamba yang istiqomah, hamba yang berbuat baik itu terus-menerus. Yang kedua, berusaha bersungguh-sungguh untuk menjadi hamba-hamba Allah yang taat dan mengikuti garisnya Rasulullah, garisnya para sahabat, para ulama-ulama pilihan. Apa? Mereka jauh daripada kekuasaan, jauh daripada mendekati penguasa zalim. Artinya mereka apa? Mereka itu seorang kiai, ulama itu punya wibawa. Akan tetapi kalau seorang ulama sudah dekat dengan kekuasaan atau dekat dengan para penguasa yang zalim, itu sudah alamat pudar. Yang ketiga, saudara sekalian, cari ilmu. Ya, ilmu ini penting karena orang itu bisa mencapai derajat yang tinggi karena ilmu. Yang keempat adalah tawakal. Tawakallah kalian pada Allah. Jangan ragu terhadap rezekinya, jangan ragu terhadap kebaikannya, karena itu sudah dinas di 7 langit. Artinya apa? Rata-rata manusia yang tadinya baik, tadinya alim, tadinya ahli ibadah, tadinya ulama, jatuh ke jurang kehinaan gara-gara dia tidak tawakal pada Allah. Dia itu tawakalnya pada manusia. Kalau ditanya, tawakal pada Allah, tapi faktanya pada manusia. Coba kita lihat beberapa kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf alaihissalam oleh Allah dipenjara, oleh Allah dikasih cobaan di penjara, ya, oleh penguasa, padahal tidak pernah bersalah. Nah, kemudian suatu saat itu Nabi Yusuf itu mengandalkan manusia, oleh Allah ditegur. Akhirnya Nabi Yusuf ditambah sehingga sekitar 11 tahun, ya. Kemudian Rasulullah pernah ditegur oleh Allah gara-gara apa? Gara-gara mengandalkan manusia. Kemudian siapa lagi? Banyak, ya. Jadi orang-orang kalau tingkatan derajatnya tinggi, kalau dia salah di dalam ini, maka Allah akan menegur juga keras. Makanya kita mohon pada Allah supaya Allah tidak menjadikan kita orang-orang yang tawakalnya pada manusia, tawakalnya pada pekerjaan, tawakalnya pada mutajamilah, tawakalnya pada dinar, tapi tawakalnya pada Allah. Karena ini kunci yang terakhir dari yang terakhir, tawakal. Jadi barang siapa yang bertawakal, jadi yattaqillaha makhrajan, Allah kasih makhrajan, itu tanwin. Tanwin itu makhrajan terus-menerus. Ya, terus-menerus itu tidak terkenal dengan fi'il, tidak terkenal oleh waktu. Makhrajan itu pakai tanwin itu artinya terus-menerus dan banyak cara. Makhrajan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Andai kata ulama-ulama itu tidak dekat penguasa, Allah kasih kok kekayaan yang tidak ada tandingannya berupa hati, qanaah. Jadi kekayaannya ulama itu qanaah, nerimo. Kalau kita itu serakah, kalau kita itu waduh, saya pengen jadi presiden, saya pengen jadi, aduh, Allah campakkan dia ke jurang kehinaan, ya. Jadi mari kita tawakalnya kepada Allah, ya. Jadi tawakal ini perkara yang super penting setelah 3 tadi. Yang keempat tawakal. Jadi doa terus menerus, kemudian usaha tidak pernah berhenti dengan cara menangis, dengan cara minta ampun pada Allah. Nabi Yunus itu juga menangis pada Allah. Para sahabat yang dosanya sedikit aja menangis pada Allah tiap malam. Kalau kita tertawa setiap hari, apa nggak kebalik? Kemudian ilmu, ya. Dan ilmu ini penting karena ilmu itu akan ilmu nurun, cahaya memberikan cahaya. Maka yang terakhir tawakal. Karena tawakal ini adalah persoalan yang maha penting dari yang penting, ya. Istiqomah, tawakal itu penting. Mudah-mudahan ada manfaat. Wassalam.